Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan oleh Allah banyak sekali kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat umur panjang, sehingga kita masih bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, pembawa syariat Islam, yang mudah-mudahan kita termasuk umat-umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Para saudara-saudaraku yang seiman seislam yang berbahagia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menjalankan perintah-perintahnya. Sebaik-baik bekal kembali ke akhirat adalah dengan takwa. Kumpulkan bekal ketakwaan itu hanya dengan ketaatan sepenuhnya pada syariah Islam. Karena sesungguhnya kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang paling menentukan kebahagiaan manusia selama hidupnya. Kalau hidup di dunia hanya sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatid dunya illa la'ibun wa lahu wa la darul akhiratu khairul ladzina yattaqun afala taqilun." Bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sementara atau hanya senda gurau. Kehidupan akhirat adalah lebih baik bagimu, bagi kita semuanya. Tapi terkadang kita meninggalkan kehidupan dunia, melupakan kehidupan akhirat. Kita melupakan kehidupan akhirat, kemudian kita lebih mengutamakan kehidupan dunia. Barangkali sekali lagi kita masih terobsesi bahwa kebahagiaan dunia itu adalah segala-galanya. Kehidupan dunia itu adalah segala-galanya. Akhirat nomor 2. Padahal akhirat sesungguhnya adalah nomor 1, karena kehidupan akhirat itu adalah yang sangat menentukan dalam semua fase hidup dunia, dan akhirat itu lebih utama. Bahagianya kita di dunia hanya sementara. Kehidupan akhirat itu adalah selama-lamanya. Maka kehidupan akhirat itu akan ditentukan dengan kesuksesannya itu adalah akibat perbuatan kita yang baik, yang sesuai dengan syariat Allah, yang diperintahkan oleh Allah, yang kita lakukan, kemudian kita akan mendapatkan pahala, sehingga kita akan mendapatkan kehidupan di akhirat itu yang bahagia. Kalau kemudian kehidupan kita di dunia ini perintah Allah, kita tinggalkan, larangan Allah kita lakukan, ya, maka justru yang terjadi adalah kehidupan dunianya barangkali boleh bahagia, boleh sukses, tapi akhiratnya jelas dia itu akan menuai sebuah kegagalan atau musibah yang sangat besar. Nah, maka dari itu kita tahu, kita sadar, ya, bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, hanya permainan dan senda gurau. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik,
Karena kehidupan akhirat itu adalah penentu dari semua fase. Ya, semenjak dari hidup di dunia ini, kemudian hidup di dunia ini kita berakhir, kemudian kita akan mati. Ya, mati itu ya hanya peralihan dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Ketika kita berada di alam kubur, kita dikubur di alam kubur sana, kita sedang menanti yang namanya hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan. Jadi mereka saudara-saudara kita yang sudah meninggal di sana, ya, sedang menunggu hari berbangkit. Nah, maka selagi kita ini masih hidup, kita juga sedang menunggu hari berbangkit. Tetapi kita masih ada kesempatan hidup di dunia untuk beramal baik daripada mereka-mereka yang sudah tidak ada kesempatan untuk beramal baik. Ya, maka sesungguhnya waktu ini harus kita manfaatkan, apalagi di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh berkah. Setiap amal ibadah akan dilipat gandakan. Apa kita tidak ingin melakukannya? Ya. Maka sekali lagi, ya, bergembiralah dengan bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan ketemu dengan bulan Ramadan atau tidak. Ya, maka sekali lagi kita masih bertemu dengan bulan Ramadan, mumpung masih beberapa hari kita lakukan bulan Ramadan ini, baru 1 minggu, ya. Maka yang 3 minggu itu, 3 minggu ke depan itu, kita usahakan untuk beramal baik, peningkatkan amal-amal ibadah kita, agar sekali lagi kita sukses nanti di akhiratnya. Kemudian yang lebih utama tentu kita adalah menyampaikan, berdakwah kepada sesama teman kita. Islam ini adalah sebuah pemahaman, ya. Islam ini adalah sebuah ideologi. Islam ini bukan hanya sebuah ibadah ritual saja. Ya, itu yang perlu didakwakan kepada teman-teman kita, disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, sehingga di samping kita beramal ibadah secara maktu, juga beramal ibadah secara sosial, melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah itu. Barangkali kalau saudara-saudara kita yang lain hanya cukup ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, masalah pengertian sosial, ekonomi, politik Islam, mereka barangkali tidak mau memahami atau tidak paham. Maka kita pun wajib memberitahu kepada mereka bahwa Islam juga mengatur masalah-masalah yang lain. Ini kenapa kita sampaikan, agar keselamatan kita kelak di akhirat itu kita dapatkan. Jangan sampai kemudian di satu sisi kehidupan di dunia ini ia baik menurutnya, menurut kita, tetapi di satu sisi kok melakukan sebuah kemaksiatan, kok tidak punya kesadaran karena tidak ngerti. Ini maksiat, dosa. Contoh, ya, sudah sholat, puasa, zakat, haji, iya, tapi ribanya berjalan. Ini gimana? Karena nggak ngerti, begitu kan. Sudah sholat, puasa, zakat, haji, tapi masih mendukung sebuah sistem kehidupan sekuler, demokrasi, masih menjadi kebanggaan. Ini bagaimana? Padahal sekali lagi semua ini, ya, semua ini adalah harus dikembalikan kepada Islam, demokrasi batil. Riba batil, nggak boleh. Nah, maka sampaikanlah ini. Satu tujuannya adalah agar yaitu kita itu mencapai keselamatan di akhirat. Karena kehidupan di akhirat adalah lebih baik. Kehidupan di dunia hanyalah sementara. Nah, karena hanya sementara, maka sangat sayang ketika hidup ini hanya dimanfaatkan untuk mencari kepuasan duniawi. Maka berdakwahlah kita dengan Islam secara kafah.
Jangan hanya sepenggal-sepenggal. Katakan ketika itu batil, juga katakan batil. Ketika itu boleh, juga katakan boleh. Walaupun seberat apapun ketika kita menyampaikan Islam yang kafah. Itu semuanya adalah demi kita meraih kesuksesan di akhirat. Sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan ini, summa inakum ba'da dzalika lamayitun, summa inakum yaumal qiyamati tub'atsun. Yang barangkali kita akan punya kesadaran bersama-sama. Kita akan dimatikan oleh Allah. Kita semuanya akan dimatikan oleh Allah. Kemudian kita semuanya akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Nah, ketika kita akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, berbekallah dengan agama Islam ini yang kita lakukan, yang kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya kita mentaati Allah, mentaati Rasul. Artinya kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, Zat yang maha agung, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Kita semuanya akan kembali ke sana. Kita semuanya akan kembali ke akhirat. Akhirat adalah fase yang paling menentukan dalam kehidupan manusia. Di sana akankah menemui kehidupan yang bahagia? Di sana apakah akan menemui kehidupan yang sengsara? Maka selagi kita masih punya umur, karena kita tidak tahu umur kita itu sampai kapan, maka berdakwalah, maka jalankanlah syariat Islam itu. Jangan kita santai-santai saja. Karena waktu kemarin adalah tidak bisa terulang lagi. Waktu sekarang adalah hari ini yang sedang kita lakukan. Kemudian waktu esok, masihkah kita bisa bertemu? Maka selagi kita masih dikasih waktu hari ini, maka berdakwalah. Berpegang teguhlah pada syariat Islam. Berpegang teguhlah kepada perintah-perintah Allah. Taatlah kepada Allah. Taatlah kepada perintah-perintahnya. Di antara lain, di bulan Ramadan ini, kita banyak melakukan sebuah amalan-amalan untuk sekali lagi bekal kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh di dunia ini, yang takwa di dunia ini. Kemudian kita kelak akan mengambil manfaat atau hasil dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Karena kita mentaati Allah, maka insya Allah sekali lagi kehidupan kita di akhirat akan mendapatkan sebuah kebaikan. Karena sesungguhnya tujuan hidup sekali lagi yang paling besar, yang paling utama, yang paling menentukan adalah akhirat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.